distribusi. Strategi distribusi merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Tujuan strategi distribusi: pertama, meningkatkan jangkauan pasar, memastikan produk dapat diakses oleh target konsumen di berbagai lokasi. Kedua, efisiensi biaya, mengurangi biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan, menyediakan produk dengan cepat dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan penjualan, memaksimalkan penjualan melalui saluran distribusi yang optimal. Jenis strategi distribusi. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah strategi di mana produk dijual langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Contoh, penjualan melalui situs web perusahaan, toko flagship, atau platform e-commerce milik perusahaan. Keuntungan: membantu membangun citra merek yang eksklusif dan premium, kontrol penuh atas penjualan dan pemasaran. Kekurangan: jangkauan pasar terbatas, risiko ketergantungan pada pengecer eksklusif. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah strategi yang melibatkan perantara seperti agen, grosir, atau pengecer untuk menjual produk ke konsumen akhir. Contoh, produk makanan yang dijual melalui supermarket atau produk elektronik yang dijual melalui toko-toko elektronik. Keuntungan: jangkauan pasar lebih luas, biaya pemasaran dan distribusi lebih rendah. Kekurangan: margin keuntungan lebih rendah, kurang kontrol atas pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah strategi di mana produk hanya tersedia di lokasi tertentu atau oleh pengecer tertentu untuk menjaga citra merek. Contoh, mobil mewah yang hanya dijual di dealer resmi tertentu. Keuntungan: membantu membangun citra merek yang eksklusif dan premium, kontrol penuh atas penjualan dan pemasaran. Kekurangan: jangkauan pasar terbatas, risiko ketergantungan pada pengecer eksklusif. Yang keempat, ada distribusi intensif. Distribusi intensif adalah strategi di mana produk didistribusikan ke sebanyak mungkin lokasi untuk meningkatkan ketersediaan dan volume penjualan. Contoh, produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, makanan ringan, dan minuman yang tersedia di berbagai toko retail dan supermarket. Keuntungan: meningkatkan volume penjualan, produk mudah diakses oleh konsumen. Kekurangan: sulit untuk mengontrol citra merek, risiko persaingan harga yang lebih tinggi. Yang kelima, ada distribusi selektif. Distribusi selektif adalah strategi di mana produk dijual di sejumlah lokasi yang dipilih untuk menjaga citra merek dan memberikan pengalaman belanja yang berkualitas. Contoh, produk elektronik atau peralatan rumah tangga yang dijual di toko-toko khusus atau jaringan retail tertentu. Keuntungan: kontrol lebih baik atas citra merek dan pengalaman pelanggan. Biaya distribusi lebih rendah dibandingkan distribusi intensif. Kekurangan: jangkauan pasar lebih terbatas dibandingkan distribusi intensif. Keenam, distribusi multisaluran. Distribusi multisaluran adalah strategi yang menggunakan kombinasi berbagai saluran distribusi untuk mencapai konsumen baik online maupun offline. Contoh, kombinasi penjualan melalui situs web, toko fisik, platform e-commerce, dan agen distribusi. Keuntungan: fleksibilitas dalam mencapai berbagai segmen pasar, peningkatan visibilitas dan aksesibilitas produk. Kekurangan: kompleksitas dalam pengelolaan saluran distribusi, risiko inkonsistensi pengalaman pelanggan. Kira-kira bagaimana ya cara memilih strategi distribusi yang tepat? Berikut ini adalah cara memilih strategi distribusi.
Yang pertama, dengan memahami demografi dan perilaku konsumen target. Yang kedua, mempertimbangkan sifat produk, apakah mudah rusak atau tidak, serta mempertimbangkan ukuran dan nilai dari produk. Ketiga, mengevaluasi biaya distribusi dan potensi penghematan. Keempat, mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan perusahaan dalam mengelola saluran distribusi. Dan yang terakhir adalah menganalisis bagaimana kompetitor mendistribusikan produk mereka. Tahukah kalian bahwa teknologi memiliki peran yang penting dalam strategi distribusi? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Dalam strategi distribusi, teknologi berperan sebagai pertama, otomasi proses dengan menggunakan sistem ERP dan WMS untuk mengotomatisasi manajemen inventaris dan pesanan. Kedua, sebagai pelacakan dan pengelolaan rantai pasok melalui teknologi RFID dan GPS untuk pelacakan barang secara real time. Ketiga, sebagai e-commerce dan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas produk melalui toko online dan aplikasi mobile. Keempat, sebagai analitik data dan AI untuk memahami pola permintaan dan optimasi stok. Dan yang terakhir, sebagai teknologi logistik melalui penggunaan drone dan kendaraan otomatis untuk pengiriman barang. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari video ini adalah strategi distribusi merupakan kunci untuk memastikan produk mencapai konsumen secara efisien dan efektif. Pemilihan saluran distribusi harus mempertimbangkan analisis pasar, karakteristik produk, biaya, kapasitas perusahaan, dan strategi kompetitor. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi melalui otomasi pelacakan real-time, platform digital, dan analitik data. Kombinasi strategi distribusi yang tepat dengan teknologi yang optimal memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang dinamis. Hope you do. Hey, come on.